Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo, selamat pagi Pesona Inspira. Kembali lagi di dialog interaktif hari ini masih bersama saya Iqbal Santosa, di mana untuk pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenai quick win. Kira-kira apa ini yang dimaksud dengan quick win? Pasti Pesona Inspira penasaran dengan tema kita pada pagi hari ini. Jadi untuk Pesona Inspira yang ingin bertanya atau mungkin setelah mendengar kira-kira malah tambah kepo, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp Radio Pesona, ada di 0823 2383 9996. Tentunya untuk pembahasan kita di pagi hari ini, Iqbal tidak sendiri. Kita sudah kedatangan satu narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Ada Ibu Diah Retno Sulistiowati selaku Kepala Dinas PPKB PPPA. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Iqbal. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, segar, fresh. Masih pagi juga. Habis ngambil rapot anak soalnya. Oh iya betul. Gimana Bu, nilainya memuaskan kah? Ya alhamdulillah, ya begitulah namanya anak-anak. Betul. Ya gitu. Baik. Untuk tema kita hari ini kita akan membahas quick win ini Bu. Di mana untuk masyarakat Wonosobo mungkin ada sedikit asing tentang quick win. Ini kira-kira apa ini quick win? Apakah menang cepat ataukah ini program dari PPKB PPPA atau apa ini sebenarnya Bu? Aduh, apa ya, nanti Bu Andi kiranya sesuatu apa ya gitu. Oke lah. Jadi quick win ini adalah salah satu yang diluncurkan oleh Bapak Menteri Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan, Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, BKKBN Republik Indonesia. Khususnya pada kemarin 100 hari gitu ya. Nah, quick win itu artinya kalau quick itu kan cepat gitu ya. Win itu kan solusi gitu ya. Nah, jadi quick win itu artinya percepatan untuk solusi-solusi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, khususnya yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka dan juga pembangunan keluarga, bagaimana untuk mempercepat kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu dalam rangka untuk pembentukan dan pembangunan keluarga, khususnya bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Begitu loh Mas Iqbal ceritanya. Jadi pada dasarnya ini adalah program dari pemerintah pusat, tapi yang mana pengaplikasiannya juga ada di kabupaten juga ya Bu. Iya, wajib tuh, harus gitu. Ini berarti quick win. Apa aja yang ada di dalam program quick win ini Bu? Jadi quick win itu ada 5 besar, 5 kegiatan besar. Jadi 5 payung besar. Yang pertama nih, ini namanya genting. Nah, si genting. Jadi bukan genting ya, aduh siap-siap bahaya, bukan. Was-was gitu ya. Tapi bisa dibilang juga gitu. Gitu ya. Bisa diimplementasikan juga situasi dan kondisi kita lagi kayak gitu. Tapi berkaitan dengan apa nih gitu. Jadi genting itu namanya gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, stunting lagi kan. Ketemu saya masih ngomongnya stunting. Bosan nggak Mas Iqbal? Sebenarnya bosan. Makanya pengen cepet-cepet Wonosobo biar bebas stunting. Nah gitu, benar. Harusnya gitu ya, karena bosan selalu apa-apa stunting, ketemu Budia di PKK stunting, ketemu di mana stunting gitu ya. Nah, jadi gerakan orang genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, itu satu. Kemudian yang kedua itu ada namanya Gati. Gati. Aduh, Gati apalagi nih? Makin asing ya Bu. Gati itu gerakan ayah teladan Indonesia. Itu keren banget. Biasanya kan yang jadi concern biasanya ibu-ibu. Nah, kali ini bapak-bapaknya juga ikut. Iya, mbok-mbok nih. Sekarang ini harus ada keikutsertaan para ayah, calon ayah, gitu, bapak-bapak, untuk bagaimana ikut bersama melakukan pengasuhan di dalam keluarga. Begitu Mas. Kemudian yang ketiga adalah tamasya. Nah, saya suka itu biasanya Bu. Kalau bertamasya. Tamasya kan kita pergi kemana, refreshing gitu. Tapi tamasya yang bukan itu Mas. Bukan yang itu yang beda ya. Karena mungkin kenapa pemerintah pusat mungkin mengambil istilah-istilah yang menarik biar mudah diingat, biar mudah diimplementasikan kan kayak gitu. Jadi tamasya itu taman asuh sayang anak. Tapi tetap menyenangkan juga ini. Tapi tetap menyenangkan. Jadi di sana ini bertujuan bagaimana untuk agar anak-anak kita khususnya anak-anak yang mungkin
ditinggal pekerja oleh ibunya gitu. Jadi ayahnya kerja, ibunya juga kerja nih. Kebetulan nggak ada yang ngasuh di rumah. Nah, ini adalah dalam rangka bagaimana mewujudkan anak-anak itu mendapatkan pengasuhan yang baik, walaupun itu mungkin berada di TPA seperti itu. Betul, Jadi bagaimana anak-anak itu juga tetap terpantau tumbuh kembangnya seperti itu. Itu yang ketiga tadi ya, Bu. Yang ketiga. Yang keempat itu namanya ada Sidaya. Sidaya. Hey Sidaya. Nah, kan sudah tadi berbicara masalah gerakan orang tua asuh, peran bapak, bagaimana anak terjaga. Nah, Sidaya ini adalah singkatan dari lanjut usia berdaya atau lansia berdaya. Kan di dalam keluarga di Wonosobo kan kita masih banyak lansia betul. Nah, dengan adanya situasi dan kondisi komposisi penduduk yang hari ini, harapannya lansia-lansia kita itu berdaya, menjadi lansia tangguh, menjadi lansia produktif. Makanya ada program Sidaya. Ini jadi tidak menjadi beban keluarga gitu. Lengkap banget ya, Bu, mulai dari anak-anak, orang tua, ayah juga ada, bahkan lansia pun ikut ada dalam program dari Quick Win-nya sendiri ya. Iya. Nah, yang kelima, banyak ya. Jadi Quick Win itu ada 5. Yang kelima adalah Super Apps. Iya, Super Apps keluarga sehat. Jadi itu aplikasi yang menyediakan informasi kepada keluarga manakala membutuhkan banyak hal, bagaimana tentang informasi. Misalkan pengen konsultasi, itu ada misalkan konsultasi kesehatan, kemudian juga misalkan membutuhkan psikolog, konsultasi psikolog, kemudian juga program-program yang berkaitan dengan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Jadi ada aplikasi namanya Super Apps. Iya, berarti yang nggak sempet gitu kan, bisa lewat aplikasi. Bisa. Begitu Mas Iqbal. Apalagi sekarang di zaman digital ya, Bu. Betul, banyak yang nggak kober toh. Sibuk bekerja, sibuk apa gitu. Aku ada kayaknya ada gini. Nah, itu boleh lewat ada Super Apps. Oke, baik. Jadi untuk Quick Win sendiri ada terdiri dari 5 program, di mana tadi juga tersebar manfaatnya mulai dari untuk orang tua, ayah juga ada, anak, lansia, bahkan untuk aplikasi supernya untuk para orang tua ataupun warga masyarakat Wonosobo yang super sibuk bisa menggunakan Super Apps untuk menanggulangi berbagai macam masalah atau ingin dapat berbagai macam informasi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang paling sering kita dengar, yaitu stunting tadi, Bu. Yang katanya emang kalau sama Budiah itu bawaannya pengen bahasnya stunting seperti itu. Iya, jadi ibu stunting ya. Jadi ibu duta stunting gitu ya. Namanya sudah sangat melekat ya, Bu. Untung aku nggak stunting. Iya. Nah, untuk program pertama dari Quick Win sendiri itu tadi adalah ada gerakan orang tua sehat cegah stunting. Sebelum kita ke gerakannya, untuk kondisi stunting di Wonosobo sendiri saat ini gimana ini, Bu? Alhamdulillah kalau kondisi stunting di Kabupaten Wonosobo saat ini memang dari tahun ke tahun sudah mulai menurun ya, menurun. Ini memang mungkin juga berkat tadi udah bosen kan, stunting terus gitu. Jadi sehingga mungkin mereka jengah akhirnya ayo kayak gitu. Mungkin juga kesadaran masyarakat juga akan makin meningkat. Kemudian juga peran pemerintah, pemeran stakeholder dan seluruh warga masyarakat yang mendukung untuk bagaimana stunting di Kabupaten Wonosobo ini turun mungkin sudah semakin baik, sehingga alhamdulillah situasi dan kondisi stunting di Kabupaten Wonosobo alhamdulillah saat ini kondisinya semakin menurun. Kita masih menunggu ya rilis hasil survei SSGI tahun yang sudah disurvei tahun 2024 kemarin. Tapi untuk Wonosobo kebetulan ini belum rilis infonya nih, tinggal satu digit infonya ya, gitu tinggal ya. 1 digit ya, Bu. Tinggal 1 digit. Tapi kalau untuk yang memang melalui penimbangan serentak yang setiap bulan kita lakukan, kita masih memang di angka 14%. Oke. Untuk optimisnya nih, Bu, kira-kira untuk proyeksi masa depannya ini untuk stunting di Wonosobo kedepannya seperti apa? Melihat perkembangannya juga cukup bagus dari tahun ke tahun. Ya, kita optimis ya. Optimis ke stunting di Kabupaten Wonosobo akan terus kita tekan dan akan terus kita gimana caranya turun. Kita maunya anak Wonosobo tuh nggak ada yang stunting lagi gitu. Jadi kita maunya itu semua anak generasi, anak mudanya, remajanya sehat. Pada saat mereka menikah, pengantin umur cukup, kesehatan cukup, sehingga mereka jadi pengantin yang sehat. Pada saat si ibu
hamil juga hamilnya sehat, sehingga pada saat melahirkan anaknya juga sehat, ibunya sehat, mendapatkan ASI eksklusif, kemudian ibunya juga mendapatkan kesehatannya juga prima, sehingga ya otomatis dari situlah kita bisa menekan, bisa mengkat stunting di Wonosobo. Jadi untuk memutus mata rantai stunting itu tidak hanya baldutanya saja, ibunya saja, enggak. Ini sudah mulai dari remajanya harus kita kondisikan, gitu. Dari sebelum mau menikah bahkan ya, Bu. Oke. Nah, ini untuk gerakan dari gentingnya sendiri. Ini kan salah satu gerakan dalam program Quick Win tadi. Di dalamnya ada gerakan apa aja nih, Bu, dalam genting? Di dalam genting itu, jadi gerakan orang tua asuh sehat cegah stunting itu di kemarin bersama dengan BKKBN pusat dan juga Provinsi Jawa Tengah itu sebenarnya gerakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut jadi orang tua asuh. Intinya gitu. Jadi siapa saja sih orang tua asuh tuh? Orang tua asuh tuh bebas, boleh siapa aja. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu boleh jadi orang tua asuh. Kemudian dari pihak swasta, pihak dari lembaga, masyarakat donatur. Mas Iqbal juga boleh jadi orang tua asuh. Memang usianya sudah cocok. Kebetulan. Jadi siapapun di sana boleh, perguruan tinggi, media massa dan sebagainya itu boleh menjadi donatur, menjadi orang tua asuh. Nah, sedangkan siapa yang nanti akan jadi sasaran? Nah, jadi yang perlu jadi sasaran nanti akan intervensi orang tua asuh itu ya ibu hamil. Ibu hamil, apalagi ibu hamil kek itu kekurangan energi kronik. Kilo mas yang lingkar lengannya diukur kurang dari 23,5 gitu. terlalu langsing dan kurusnya itu tanda-tanda kek. Itu terus kemudian baduta. Jadi bayi di bawah 2 tahun, kemudian balita. Jadi bayi antara usia 2 sampai 5 tahun dan keluarga beresiko stunting. Oh, berarti keluarganya juga ada ya, Bu, jadi keluarga berisiko stunting itu misalkan keluarga yang belum punya jamban sendiri, keluarga yang belum punya akses air bersih sendiri, masih bersama dengan keluarga atau tetangga. Kemudian keluarga yang mungkin sanitasinya belum layak, rumahnya mohon maaf mungkin rumah-rumah yang belum layak untuk dihuni, itu termasuk di dalam kategori keluarga beresiko stunting. Seperti itu. Jadi keluarga yang punya remaja, keluarga yang punya ibu hamil, keluarga yang punya balita itu termasuk di dalamnya keluarga-keluarga yang beresiko stunting. Seperti itu. Nah, untuk jadi orang tua asuh sebenarnya mudah karena ada pilihan, Mas. Jadi keluarga di kita tuh ada mau jadi orang tua asuh dengan memberikan nutrisi atau dalam bentuk yang lain. Nah, kalau nutrisi pun itu juga ada pilihan. Istilahnya kita ada N1, N2, N3 gitu. N itu nutrisi dan juga NN non nutrisi. Non nutrisi juga ada. Iya boleh, bisa. Makanya fleksibel banget, siapapun bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing yang mau jadi orang tua asuh. Sebenarnya ini kalau dikeroyok bareng-bareng cepat selesai nih, Mas Iqbal. Iya harusnya ya. Iya, misalkan yang nutrisi itu N1 misalkan. Nah, N1 itu kita jadi orang tua asuh bisa dengan memberikan nutrisi senilai 15.000, berarti kan makanan lengkap ya, per hari. Per orang untuk satu sasaran, terserah mau milih baduta, mau milih ibu hamil gitu ya. Itu selama 6 bulan. Nah, dikurskan berapa tuh? 6.000 peng 6 bulan. 15.000 kali 6 bulan gitu. Atau mungkin ngambil N2. N2 itu nutrisi senilai 15.000 selama 3 bulan. Itu juga boleh. Atau N3. Nah, yang kita lakukan di Wonosobo sekarang ini adalah N3. Yaitu pemberian 2 telur setiap hari untuk selama 6 bulan. Ini dalam rangka apa? Melanjutkan program kemarin kita, yaitu Sobo Hebat Sedulur Selawase kan? Betul. Nah, sehari 2 telur selama 6 bulan. Nah, yang kita ambil yang di Wonosobo kemarin banyak. Kalau untuk yang nutrisi kita ambil yang N3 seperti itu. Nah, dan ini boleh
terserah mau milih paket yang mana. Aku mau jadi milih N1A boleh, N2 boleh, N3 oke gitu. Tapi ini kebanyakan yang kita, karena kemarin dari Sobo Hebat Sedulur Selawase yang 2 telur itu implementasinya bagus, kemudian hasilnya bagus, makanya kita oke deh, kita malah justru efektif yang N2, N3. Kenapa? Ada keikutsertaan orang tua. Jadi kan kalau diberi telur kan akhirnya orang tua masakin. Iya. Jadi kalau N1 itu kan terima bersih tinggal makannya. Tapi kalau N3 ini kan ada keterlibatan orang tua di dalamnya. Nah seperti itu, jadi menggugah, oh iya ternyata begini ya jadi orang tua harus memikirkan menu gitu kan, nggak apa-apa itu, biar terlibat, ya, iya betul. Orang tua yang mempunyai baduta atau mungkin juga yang keluarga yang punya ibu hamil itu bisa sambil perhatian sama anaknya, ikut terlibat juga ikut terlibat begitu. Nah kemudian yang non nutrisi itu boleh apa aja, Misalkan ada keluarga yang belum punya jamban tuh, nah itu boleh ngasih bantuan jamban atau ngasih bedah rumah. Bedah rumah itu nanti pilihannya BR, bedah rumah. Kan nanti ada aplikasinya Mas. Aku nggak usah cerita ya aplikasinya. Iya betul. Nanti ada gitu. Terus kemudian jamban sehat itu JS. Misalkan ada ternyata yang belum punya atau mungkin mau ada kegiatan bersama untuk mendirikan dapur sehat untuk anak stunting, boleh ini dapur bersih dan sehat itu juga bisa memberikan bantuan. Terus kemudian juga air bersih AB atau mungkin juga bantuan lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bolehlah terserah mau bantu apa aja diperbolehkan. Nah seperti itu. Jadi gitu deh Mas, yang jadi genting ini orang tua asuh tuh boleh milih mau pilih program yang mana, ngasih yang mana. Kemudian yang penting yang jadi catatan genting ini adalah sasarannya. Nah sasarannya ini tuh memang sasarannya harus yang sudah ada di database ya. Jadi di istilahnya kita di SIGA, Sistem Informasi Data Keluarganya BKKBN itu, yang tentunya di dalam hal ini teman-teman tim pendamping keluarga di masing-masing desa wilayah itu sudah punya keluarga-keluarga. Jadi sudah punya mana saja sih yang sebenarnya mau jadi sasaran genting itu nanti ada. Jadi kalau mau ada silahkan orang tua asuh yang mau jadi orang tua asuh, mau dalam bentuk apa aja boleh, kemudian mau lokasi dimanapun milih silahkan, segera bisa menghubungi ketua tim penggerak PKK kecamatan atau desa boleh, karena kan beliau selaku desa terutama itu kan ketua TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa. Nah, silahkan di sana, nanti akan dibantu juga oleh teman TPK untuk menentukan sasarannya. Ini loh yang jadi skala prioritas yang menjadi penanganan genting nantinya. Begitu. Oke, ini yang menarik sekali adalah dari program genting tujuannya ataupun bentuk-bentuk bantuannya sebagian besar adalah bentuk bantuan nutrisi dan juga sarana prasarana seperti itu. Berarti memang salah satu indikator ataupun sumber masalah dari stunting adalah ya kebanyakan memang kekurangan nutrisi dan juga sarana prasarana dari pelaksanaan sebuah keluarga yang memang kurang memadai seperti itu ya Bu sebenarnya ya Bu. Betul. Jadi stunting di Kabupaten Wonosobo itu ternyata dari hasil riset yang dilakukan di beberapa di 3 tahun yang lalu itu ternyata faktor terbesarnya itu pola asuh Mas Iqbal. Oh, justru pola asuh. Jadi sebenarnya mungkin bukan karena kurang makan dalam hal ini nggak makan, tapi mungkin pola asuh yang diterapkan di keluarga itu kurang pas gitu. Jadi kadang-kadang mungkin si ibu bukan karena nggak punya duit, mungkin ada sebagian yang memang dari keluarga tidak mampu sehingga memang mungkin untuk membeli nutrisi yang sehat yang bagus untuk keluarga memang mungkin ada sedikit kesulitannya. Tetapi justru banyak kita temukan kasus anak stunting ini justru dari keluarga yang mampu, keluarga yang sebenarnya secara ekonomi nggak ada masalah, tetapi mungkin pola asuhnya. Mungkin ibunya bekerja nggak sempet sama yang ngasuh di rumah, sedangkan yang ngasuh di rumah nggak paham nutrisi yang baik untuk anak usia ini bagaimana, kemudian bagaimana cara mengasuh anaknya, memberikan makannya, memberikan ABC gitu-gitu. Nah itu sebenarnya mungkin dari pola asuh yang kurang bagus. Kemudian juga kalau untuk lingkungan atau mungkin sarana prasarana di
di rumah ya, itu ya memang itu sangat berpengaruh, apalagi air bersih. Iya, air bersih. Air betul. bersih itu akan menentukan tumbuh kembang dan kesehatan seluruh masyarakat. Tidak hanya anak sih, seluruh keluarga sebenarnya ya, gitu, Bu. ya. Ini saya cukup setuju karena sebenarnya untuk memberikan makanan yang sehat sebenarnya tidak harus mahal ya, Bu. Banyak makanan yang notabene murah tapi memang gizinya tinggi. Iya, betul. Hanya saja mungkin pola asuhnya itu tadi ya, Bu, yang jadi masalah. Yang perlu diperbaiki lah ya. Betul. Makanya ayo keluarga, saya tidak hanya mengajak ibu nih, ngajak ayah juga. Betul. Ya. Kali ini harus diajak ayahnya harus juga. Jadi seluruh keluarga atau mungkin yang mengasuh juga ya, mengasuh anak-anak kita gitu, agar ayo sadar deh gitu, karena kesempatan emas 1000 hari pertama kehidupan itu menentukan masa depan anak kita. Jadi mulai saat bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun tuh menentukan anak kita ke depan tuh mau sehat mau enggak, mau berkualitas mau enggak, mau cerdas mau enggak, kuncinya di 1000 hari pertama 1000 kehidupan. hari pertama Gitu. Luar biasa. Baiklah, ini kita masuk ke program yang kedua. Ini saya paling menarik adalah program kedua karena biasanya untuk program-program yang lainnya tentang anak, keluarga dan lain sebagainya fokusnya ya di anak, kalau enggak di ibu. Itu adalah dua fokus yang sering sekali kita dengar kalau misalnya kita membahas tentang suatu program yang membahas tentang keluarga. Nah, kali ini program keduanya justru membahas tentang ayah. Ini kenapa? Saat ini ada program yang namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Apakah ayah-ayah di Indonesia ini sekarang ini sering teledor? Kenapa ini? Makanya sekarang harus ada program yang namanya GATI ini, Bu. Ayo para ayah coba, ayo di flashback kembali nih. Bagaimana peran ayah-ayah yang ada di Wonosobo nih khususnya nih? Apakah sudah memberikan perhatian pengasuhan dan ikut terlibat di dalam pengasuhan keluarga belum? Nah, betul. Ini sebenarnya menggelitik para ayah nih sebenarnya. Jadi saya bisa ngomong seperti ini karena belum jadi ayah kebetulan. Tapi calon ayah. Calon. Jadi sasaran GATI itu bukan hanya saat ini yang jadi ayah ya, tapi justru juga para calon ayah. Itu penting. Makanya sasaran GATI ini nanti juga kita tujukan pada calon ayah. Mulai dari SMA udah kita kasih tahu nih nanti gitu. Nanti kedepannya menjadi calon ayah itu tugasnya nggak mudah. Tidak semudah kita tinggal kerja aja. Tidak semudah tinggal tugas kita kerja nyari duit udah selesai, urusan lainnya emaknya enggak kayak gitu. Oke. Jadi mungkin GATI ini berawal dari ternyata 15,5 juta remaja di Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. Awalnya dari situ. Jadi dan ternyata namun hanya 4,3% orang tua yang mendeteksi bahwa anak mereka membutuhkan bantuan. Lo kan ajur Mas. Nggak nyampe setengahnya. Enggak, cuma 4,3% yang menyadari bahwa anaknya itu ada gangguan mental. Padahal dari 15,5 juta. Nah, ternyata dari situ hasil riset ternyata dibutuhkan bahwa ada salah satu penyebab kenapa anak-anak kita ini ada yang maksudnya mulai banyak yang terganggu dengan kesehatan mentalnya. Nah, salah satu itu ternyata dari peran ayah di dalam keluarga-nya kurang. Istilahnya sekarang ini fenomena fatherless. Kalau fatherless itu kan anak lahir tumbuh tanpa ayah ya, karena mungkin hasil perceraian atau mungkin mohon maaf ya orang tua tunggal kayak gitulah ya, kayak gitu. Nah, tapi ternyata sekarang fenomena fatherless itu juga ada di keluarga apa? Punya ayah, tapi anak merasa tidak ada sosok ayah, kehadiran ayah di dalam keluarga. Nah itu. Nah mulai karena itu padahal apa? Padahal anak-anak ini tumbuh dan berkembang itu butuh sosok seorang ayah hadir di dalam kehidupannya. Nah oleh karena itu ayo para ayah jangan hanya kerja nyari nafkah doang. Anak-anaknya butuh nih sosok-sosok ayah hadir, benar-benar hadir di kehidupan anak-anak kita pada masa-masa emasnya ini. Begitu Mas. Jadi latar belakangnya dari situ. Oke, berarti memang ada alasannya juga ya. Memang kebanyakan warga masyarakat mungkin kurang aware atau kurang sadar akan kesehatan mental. Makin kesini mungkin kesadarannya makin naik. Akhirnya ditemukan juga bahwa ada indikasi-indikasi kesehatan mental yang kurang baik itu gara-gara memang sosok ayahnya yang kurang baik.
memang fatherless tadi yang memang orang tua tunggal ataupun memang sebenarnya ada ayah cuman perannya kurang berasa seperti itu mungkin ya Bu. Iya benar. Jadi maksudnya gini, mungkin karena apa sih Indonesia tuh masih patriarki ya, banyak patriarki. Jadi sosok seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak itu tugas utamanya tuh nyari kerja, nyari duit, nyari nafkah. Di situ ya. Jadi belum ada yang bahwa tanggung jawab keluarga selain mencari nafkah itu ayah itu juga berperan penting dalam keluarga, termasuk dalamnya mengasuh anak. Kan kayak gitu dalam tumbuh kembang anak-anak, apalagi remaja-remaja kita ya. Remaja-remaja kita, Gen Z-nya kita, Gen Z-nya kita ini waduh, ini sangat butuh sosok ayah dalam pertumbuhannya karena Mas perlu diketahui ya. Ada beberapa resiko dan dampak manakala seorang anak itu mengalami fatherless. Jadi efek fatherless itu sangat luar biasa. Salah satunya ya dampak negatifnya itu anak cenderung mengalami masalah akademik. Oh, bahkan sampai ke tingkat akademik iya, juga ya? Jadi masalah akademik itu ternyata juga dari dampak dari sosok dari fatherless itu, kehilangan sosok ayah. Kemudian anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah, punya ayah tapi tanpa kehadiran ayah ya, tanpa kehadiran ayah gitu ya. Apalagi yang memang mohon maaf benar-benar fatherless dalam tanda kutip yang sebenarnya itu lebih rentan dan resiko banget. Itu akan banyak biasanya akan mengalami masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Kemudian juga permasalahan emosi, kemudian depresi. Bisa banyak yang mengalami gangguan kecemasan, kemudian juga rasa PD-nya kurang. Wah, berarti itu ada indikasi-indikasi. Ada indikasi-indikasi yang fatherless kayak gitu. Nah, kemudian juga yang perlu kita waspada, anak-anak nanti ada kecenderungan terlibat dalam masalah-masalah agresi, kekerasan, kenakalan remaja, penggunaan narkoba. Wah, itu kan berbahaya banget tuh. Betul. Karena nggak ada sosok ayah di sana kan ya. Ya paling enggak, ya ayah paling enggak ada sosok yang membuat anak itu dekat, atau mungkin ya wedi lah ya. Betul. Iya, karena mungkin di beberapa keluarga adalah sosok ayah adalah sosok yang mungkin dianggap tegas, penuh gitu. Wibawa. Jadi ada gitu. Acuannya ke situ seperti itu ya Bu. Tetapi juga jangan ayah terjadi hanya fungsinya nakut-nakutin, enggak sih. Tapi karena mungkin ayah dekat jadinya kan kita segan, oh iya ya kayak gitu. Terus juga mungkin anak lebih rentan terlihat perilaku seks berisiko. Ada hamil di luar nikah, dan mohon maaf nih yang lagi ini tuh mungkin ke lesbian, kemudian gay, transgender, itu juga ternyata salah satu efek negatif dari fatherless. Oke, karena mungkin tidak ada panutannya, tidak ada contoh sosok ayah seperti apa, memang cukup sulit seperti itu ya Bu? Jadi nyarinya perhatiannya di luar. Itu nyari perhatian di luar itu yang berbahaya. Nyari perhatiannya di luar gitu deh. Nah, dari berbagai macam indikasi dan juga hal-hal yang bisa terdampak gara-gara adanya fatherless. Nah, ini dari program Quick Win, terutama Gati. Apa yang dilakukan supaya hal-hal seperti ini mungkin bisa terhindar, bisa tercegah, atau yang mungkin sudah terlanjur terjadi sosok ayahnya kurang, ini apa yang harus ayah lakukan, para ayah di Wonosobo? Oh, nampaknya saya ini kehadirannya kurang nih di keluarga. Langkah awal apa yang mungkin harus mereka lakukan dengan adanya Gati ini? Jadi kayak dari program Gati ini kita ada beberapa kegiatan yang saat ini kita dorong untuk kita lakukan, yang ya utamanya kita ingin menggugah kesadaran para ayah untuk bisa terlibat di dalam keluarga. Jadi mungkin tidak hanya hubungannya dengan anak saja, tapi juga dengan istri gitu. Iya betul. Dari tadi kita membahas tentang anak ya. Kan itu juga tuh istri. Maksudnya gini, bahwa tanggung jawab di rumah tangga itu tidak hanya perempuan. Jadi urusan masak, urusan bersih-bersih rumah itu bukan hanya tanggung jawab istri, tapi urusan bersama. Jadi kehadiran ayah untuk anaknya, kehadiran suami untuk istrinya, perhatian, kemudian juga melakukan aktivitas keluarga bersama, pekerjaan rumah dikerjakan bersama. Betul. Itu juga menjadi salah satu solusi untuk bagaimana keluarga sejahtera, bahagia, berkualitas itu terwujud. Tetapi khusus untuk Gati ini memang ada beberapa program yang sedang kita lakukan. Di antaranya manakala mungkin kita memberikan pelayanan konseling. Nah, mungkin nih para ayah. Ada yang pengen konseling, mungkin ada permasalahan keluarga, remaja atau apapun, ini bisa
konseling melalui Satya Gatra dan melalui Satya Gatra atau Puspaga. Puspaga. Iya. Itu yang sering saya dengar. Iya. Puspaga. Nah, Puspaga. Kalau Puspaga ini kan di kabupaten. Betul. Kalau Satya Gatra ini ada di kecamatan. Oh, oke. Tempatnya ada di Balai Keluarga Berencana. Jadi Balai KB di masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonosobo sudah ada. Jadi boleh konseling di sana. Termasuk di dalamnya konseling pranikah juga boleh di sana gitu. Kemudian kita juga ada program namanya Kompak Tenan. Kompak Tenan. Kompak Tenan itu konsorsium penggiat dan komunikasi ayah teladan. Waduh. Jadi Kompak Tenan ini misalkan sekarang ini kan banyak, mohon maaf nih ya, apa sih gabungan yang kumpulan-kumpulan yang isinya para ayah itu para loh. ayah, betul. Misalkan kayak mungkin yang kendaraan yang suka merek-merek tertentu. Betul. Nah, yang grup ini. Nah, itu harapannya para ayah di situ menjadi sasaran kita untuk bisa ikut sosialisasi tentang bagaimana gerakan ayah teladan. Kemudian kita juga ada program dekat. Dekat itu desa atau kelurahan ayah teladan di Kampung KB. Jadi Wonosobo ini kan 265 desa kelurahan sudah jadi Kampung KB. Jadi harapannya di desa-desa semuanya nanti juga sudah ada menjadi ayah teladan di seluruh desa. Jadi sudah sampai sasaran ke sana. Jadi semua harapannya nanti kelompok-kelompok yang ada, yang banyak para ayah itu nanti di desa-desa itu sudah terpapar tentang program Gati ini. Nah, kemudian program yang kan kalau di desa banyak toh, kumpulan yasinan, nah, ya, betul. RT-nan, RW-nan. Nah, maksudnya di situ. Belum lagi untuk desa-desa antar desa. Iya, antar desa kayak gitu kan. Ada yang terakhir itu namanya ada Sebaya, sekolah bersama ayah di sekolah di PIK Remaja atau mungkin juga di sekolah siaga kependudukan. Jadi gimana di sekolah-sekolah atau di kelompok-kelompok PIK Remaja ini para ayah ini bisa mendapatkan paparan dari program Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi biar semuanya terpapar lah ya, biar ayah-ayah ini semakin dekat. Mungkin yang kemarin lupa sudah insaf kembali ke keluarga memberikan perhatian. Betul. Begitu deh pokoknya. Iya. Oke, berarti memang ini menarik sekali. Jadi ayo para ayah yang ada di Indonesia, khususnya di Wonosobo, yuk sekarang ini lagi disentil nih. Bukan cuma orang tua dari sisi ibu saja yang saat ini menjadi concern atau perhatian, tapi kali ini ayah juga nampaknya harus ikut ambil bagian lebih banyak lagi demi adanya keluarga sehat. Jadi jangan nunggu disentil dulu. Sekarang ada kesadaran deh para ayah. Kalau mungkin misalnya di keluarganya lagi ada masalah, mungkin di sisi anak, dari sisi istri, mungkin apakah ini salah satu indikasi terjadinya masalah tersebut karena kurangnya peran ayah, itu bisa jadi menjadi salah satu pemicu juga. Jadi silahkan para ayah untuk bisa lebih sadar, ayo berperan aktif dalam keluarga juga supaya keluarganya bisa jadi keluarga yang lebih sehat. Oke, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita masih mengenai program Quick Win, tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM. Hari ini. Baik, Pesona Inspira kembali di 92,1 FM, masih di dialog hari ini dengan tema Quick Win, dan tentunya Iqbal masih bersama narasumber kita. Ada Ibu Diah Retno Sulistiowati selaku Kepala Dinas PPKB PPPA. Di mana tadi kita sudah membahas untuk yang program terakhir dari Quick Win, yaitu ada program tentang ayah, yaitu ada program Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana saat ini ayah juga harus ikut berperan aktif ya untuk menjadi keluarga yang sehat. Baik Bu, langsung masuk ke program yang ketiga. Ini ada program apa ini Bu? Oke, untuk yang program ketiga yaitu ada Tamasya. Nah, kita piknik Mas. Mau ikut? Kali ini saya pengen ikut. Mas Iqbal mau ikut? Saya mau Ayo. ikut. Iya, ke TPA ya kita. Boleh. Jadi Tamasya ini, program ketiga itu Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Nah, Tamasya ini adalah sebenarnya adalah sasaran kita adalah tempat
penitipan anak yang ada di seluruh wilayah ya. Ya kalau di Kabupaten Wonosobo kan memang kondisinya, maksudnya bukan wilayah perkotaan. Betul. Mungkin tamasya ini mungkin kalau akan efektif atau akan banyak sasarannya manakala ini berada di wilayah perkotaan. Betul. Jadi kalau untuk TPA di Kabupaten Wonosobo memang jumlahnya masih sedikit lah ya, bisa dihitung dengan jari kayak gitu, karena memang di Kabupaten Wonosobo ini rata-rata manakala ibu bekerja, tidak ayah bekerja, biasanya masih bisa diasuh oleh pengasuh ataupun juga keluarga dekat kan kayak gitu. Iya, Tetapi tetap walaupun begitu dan di Wonosobo ini juga masih tetap ada TPA. Jadi sasarannya adalah TPA atau layanan yang sejenis untuk tempat penitipan anak, sehingga tentunya pengelola TPA ini juga menerapkan bagaimana pola asuh dan tumbuh kembang anak yang ada di dalam asuhannya ini nanti bisa terlayani dan mendapatkan pengasuhan yang baik ya, dan juga otomatis juga keterlibatan orang tua ada di dalamnya. Jadi sasarannya sebenarnya itu, jadi memberikan layanan pengasuhan yang terintegrasi lah, intinya di situ. Jadi membantu para orang tua yang bekerja itu sehingga bisa anaknya bisa tetap di dalam asuhan yang sehat, di dalam asuhan yang baik, ditangani oleh teman-teman di TPA pengelola itu juga sebagaimana tumbuh kembang anak yang selayaknya, seperti itu. Oke, ini kan memang untuk tujuan utamanya adalah dari TPA atau tempat penitipan anak. Iya, betul. Dan seringkali untuk Wonosobo sendiri seperti yang Ibu Dia tadi bilang bahwa seringkali ya dititipkan ke tetangga, ke kerabat seperti orang tua, mertua, sepupu seperti itu kan. Ini ada sasaran khusus juga ke keluarga-keluarga yang memang mungkin sering dititipi seperti itu. Iya, jadi selain ke TPA, kita harapannya ini juga ke para yang kita titipi untuk mengasuh anak ya. Nah ini kita sebenarnya rintisannya kita adalah BKB, Bina Keluarga Balita. Jadi kelompok kegiatan binaan Dinas PPKB PPPA itu kan kita punya poktan namanya kelompok kegiatan itu poktan. Nah, salah satunya itu ada BKB, BKR, BKL gitu kan, PK Remaja, UPPKA kayak gitu. Nah, BKB ini adalah Bina Keluarga Balita. Jadi keluarga-keluarga yang punya balita itu masuk di poktan BKB. Nah, manakala kok ternyata tadi dititipin sama mbahnya dan BKB-nya itu biasanya terintegrasi dengan posyandu. Nah, jadi pada saat anak dibawa ke posyandu sekaligus pertemuan BKB, disitulah sasaran kita untuk tamasya ini. Bagaimana memberikan pemahaman bagaimana mengasuh anak walaupun mungkin tidak orang tuanya sendiri yang hadir di situ ya. Misalkan ke pengasuhnya yang datang itu bisa terpapar bagaimana pola asuh yang baik, menjaga kesehatan anak yang diasuh itu juga dengan baik. Begitu sih. Jadi kalau TPA-nya kita memang masih menghitung jari, tapi harapannya nanti BKB kita menjadi rintisan-rintisan yang memberikan pelayanan atau memberikan pemahaman pengetahuan tentang bagaimana pola asuh dan deteksi tumbuh kembang anak itu baik ya. Oke. Ya. Kemudian kembali lagi ke tempat penitipan anak yang tadi memang menjadi concern utama. Walaupun di Wonosobo sendiri seperti yang dibilang masih dalam hitungan jari, belum begitu banyak karena biasanya itu kan banyaknya di daerah perkotaan ya Bu, dengan hiruk pikuk. Ya. Kebanyakan orang tua keduanya bekerja, tapi untuk di Wonosobo kedua orang tua bekerja kan tidak terlalu banyak. Apakah akan ada pengawasan ke depannya kepada TPA yang memang memberikan layanan penitipan anak seperti itu dari Dinas KB sendiri? Ya kita fungsinya bukan pengawasan. Sebenarnya kita bermitra ya. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi menjadi TPA yang yang sehat lah ya gitu, yang memang sesuai dengan fungsi TPA yang sebenarnya. Jadi bagaimana anak-anak yang dititipkan di TPA itu mendapatkan pengasuhan yang baik, dideteksi tumbuh kembangnya, kesehatannya, manakala memang membutuhkan rujukan juga bisa segera diinformasikan dan bisa memberikan rujukan. Kemudian bagaimana melibatkan orang tua juga bisa ikut aktif. Jadi biar orang tua tahu anak-anaknya di TPA itu dapat apa aja, ngapain aja, mungkin ada persoalan apa aja dan sebagainya, itu bisa dapat informasi juga. Jadi
orang tua itu tidak hanya anak aku dititipkan di TPA tanpa mereka tidak tahu di TPA itu anaknya diberikan layanan apa aja, dia pakai wae. Angkat tangan jangan sampai seperti itu. Jadi memang keterlibatan. Jadi fungsinya itu. Jadi biar minimal TPA kita berstandar. Itu tujuannya apa? Ya biar anak-anak kita mendapatkan pengasuhan, kemudian tumbuh kembang yang baik. Jadi anak-anak kita tetap walaupun sehari mungkin bisa seharian ya, kan ada yang jam-jam tuh gitu. Betul. Tapi ada juga yang mungkin dari pagi sampai sore, otomatis kan banyak jam atau banyak waktu bersama dengan di TPA daripada dengan orang tuanya kayak gitu. Jadi biar mereka tidak kehilangan, mereka tidak kehilangan masa-masa anak-anaknya, mendapatkan perhatian, mendapatkan pengasuhan, mendapatkan hak-haknya sebagai anak dengan baik begitu. Oke. Nah, ini yang menjadi penting adalah untuk hadiran TPA sendiri kan memang dititipi anak yang tidak tersentuh orang tuanya pada saat orang tuanya kerja. Jadi supaya rasanya walaupun anaknya dititipi ya agar sang anak tidak kehilangan sosok orang tua seperti itu. Betul. Iya. Jadi kuncinya memang di situ. Jadi kemarin kita juga sudah mengundang ke pengelola TPA yang ada di Kabupaten Wonosobo, kemudian juga ke kader-kader BKB yang ada di Kabupaten Wonosobo tentang program Tamasya ini ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan khususnya untuk anak-anak yang dititipkan di bersangkutan. Oke, baik. Jadi mungkin ya edukasinya kembali ke orang tua juga. Mohon untuk memilih TPA yang memang bisa memberikan edukasi kepada anaknya ya, Bu. Iya, mengawasi anaknya, bisa memberikan layanan yang baik untuk anaknya. Memang harapan kami untuk khususnya TPA itu ya pengasuh yang handal kan kayak gitu. Kemudian anak-anaknya juga terpantau dengan baik. Semuanya. Tumbuh kembangnya, kesehatannya, pertumbuhan fisiknya, perkembangan kognitif dan sebagainya. Kemudian juga peran orang tua. Orang tua ini juga peran orang tua walaupun dititipin juga ada di sana. Dia tetap bisa perhatian karena bisa memantau melewat pengasuhnya bagaimana pertumbuhan, perkembangan anak saya, kondisinya bagaimana dan sebagainya. Dan juga manakala memang membutuhkan rujukan. Nah, itu juga TPA ini juga bisa melakukan rujukan manakala memang dibutuhkan begitu. Oke, baik luar biasa sekali. Jadi bagi para orang tua yang memang bekerja kedua-duanya, jadi sekarang juga sudah ada program yang memang memastikan bahwa anak yang dititipkan ini memang tidak luput dari tumbuh kembang yang memang seharusnya. Seperti itu. Iya. Baik. Selanjutnya. Ora cukup Mas. TPA yang penting anakku yuk madang cukup, sepenting demong ora rewel, tidak hanya seperti itu. Tetapi juga teman-teman yang TPA ini juga harus tahu bagaimana tumbuh kembang anak sesuai umur. Kan anak yang di TPA kan macam-macam kan. Betul. Iya kan macam-macam. Jadi mereka juga mempunyai pengetahuan, kemampuan untuk mengetahui tumbuh kembang anak itu dengan baik. Jadi anak-anak kita walaupun di TPA tapi tidak terlantar gitu lah. Mereka bisa menikmati masa-masanya sesuai dengan umurnya itu dengan baik gitu. Oke, baik. Kita lanjut selanjutnya ke Super Apps nih Bu. Ini ada aplikasi Super yang kayaknya kemampuannya juga nggak kalah super karena bisa melakukan banyak hal sepertinya ini Bu. Ini bisa dijelaskan untuk Super Apps-nya sendiri, fungsinya sendiri untuk apa ini? Jadi Super Apps ini sebenarnya aplikasi yang menyediakan berbagai layanan ya, dan juga informasi yang berkaitan dengan keluarga. Jadi ini online, otomatis online namanya aplikasi gitu ya. Termasuk di dalamnya juga ada menyediakan manakala dibutuhkan konsultasi seperti psikolog anak, nah, kemudian juga konselor laktasi, kemudian ada dokter spesialis anak, kemudian juga misalkan membutuhkan informasi mengenai program keluarga berencana dan juga misalkan kesehatan reproduksi juga bisa di sana. Jadi ini aplikasi yang bisa jangkau oleh siapapun dari manapun seperti itu. Yang menarik adalah ini bisa diakses semua kalangan, entah itu anak, ibu, remaja, ayah, lansia, apa aja. Informasi apa yang berkaitan dengan itu tadi bisa. Baik. Dan juga yang menarik adalah ada psikolognya, ada konselornya. Ini yang memang sangat dibutuhkan ya untuk remaja-remaja saat ini yang memang sangat mengutamakan kesehatan mental gitu.
Kayaknya mungkin yang ramai psikolognya ya. Iya, psikolognya menurut saya karena sedikit-sedikit aduh galau kayaknya saya galau harus ke psikolog deh. Gitu bener. Nah ini juga menarik sekali. Jadi silakan bagi warga masyarakat Indonesia ataupun Wonosobo yang mungkin butuh layanan-layanan secara online bisa diakses melalui Super Apps Keluarga Indonesia ya. Jadi silakan banyak sekali mulai dari psikolog anak, konselor laktasi juga ada, dokter anak, spesialis anak ada. Ini biasanya orang tua muda yang masih bingung ini kalau anaknya menderita seperti ini, sakit ini, apa yang harus saya lakukan? Mau tanya orang tua takut dibilang mitos, sawanan gitu. Jadi bisa untuk konsultasi di sini ya, Bu. Betul bisa apa aja lah pokoknya. Bisa apa aja ya. Baik, untuk program yang terakhir ini program yang belum dibahas adalah tentang lansianya ini, Bu. Silahkan. Jadi komposisi penduduk di Indonesia itu 10% itu lansia. Okay. Lansia itu siapa? Lansia itu adalah seseorang yang berumur 60 tahun ke atas. Okay. Nah, 10%, coba bayangin 10% dari berapa juta sekarang kita penduduk Indonesia itu. Kalau Roma Irama bilang kan 200. Sekarang sudah lebih ya, Bu. Itu kan Roma Irama bilangnya pada saat beliau lagunya itu. Saya nggak hafal ya penduduk Indonesia itu. Kalau di Wonosobo kan ada 980 ribuan sekian. Okay. Bayangin 10%-nya lansia, Mas. 10% dari 980 ribu itu berapa? 98 ribu kan? 98 ribu. Kue neng alun-alun cukup, Mas? Empat-empatan. Cukup, Bu, tapi mungkin maksudnya alun-alun di seluruh kecamatan. Itu kan banyak ya. Nah, ternyata si daya ini jadi berawal dari jumlah lansia kita. Mungkin karena efek dari imbas dari kesehatan ya, indeks kesehatan masyarakat kita meningkat. Kemudian rata-rata lama hidup kita juga meningkat. Dan kebetulan Wonosobo ini antara rata-rata lama hidup antara perempuan dan laki-laki tinggi perempuan loh, Mas. Oh iya. Gitu ya. Nah, ini mungkin juga akan berpengaruh terhadap jumlah lansia yang ternyata makin kesini cukup persentasenya semakin tinggi. Nah, ini kan perlu dikelola nih. Karena harapan kita ternyata lansia kita yang berumur 60 ke atas itu ternyata masih dalam kondisi yang fit dan baik. Oh, masih bugar. Bagus, masih bugar, masih produktif. Nah, harapannya dengan si daya ini bagaimana para lansia kita ini tetap terwadai, punya aktivitas, punya kegiatan, mereka tetap bisa berkreasi, kemudian mereka tetap produktif dan tidak menjadi beban keluarga. Begitu. Jadi bagaimana memberdayakan para lansia ini tetap oke, kayak gitu. Nah, ini memang yang jadi tantangan adalah sebenarnya lansianya memang masih mampu, cuman anggapan keluarga kan kadang berbeda-beda seperti itu ya. Simbah dalam mawon. Padahal lansia kan juga manusia yang memang butuh ada kegiatan seperti itu ya, Bu. Yang itu yang perlu kita lakukan. Makanya kan kegiatan-kegiatan si daya ini banyak beberapa kegiatan bisa bisa kita lakukan. Di antaranya ada beberapa kegiatan dalam rangka untuk pemberdayaan lansia ya. Nah, menunya si daya itu ada berbagai hal. Satu, itu ada pemeriksaan kesehatan. Nah, jadi walaupun lansia ya harus fit dong, harus bugar gitu. Dan juga dalam rangka apa? Pemeriksaan kesehatan itu upaya yang dilakukan untuk mendeteksi manakala ada penyakit-penyakit atau mungkin ada gejala-gejala penyakit degeneratif dan sebagainya, itu bisa terdeteksi sejak awal sehingga bisa diantisipasi gitu. Jadi lansia kita tuh tetap bugar, tetap sehat. Ora sing lansia yang membikin keluarga beban kayak gitu kan ya, bukan lansia yang sakit, yang lemas-lemas enggak. Jadi mereka tetap kita fasilitasi agar mereka tetap bugar, sehat, mengetahui, mendeteksi kesehatannya dengan pemeriksaan kesehatannya. Saat ini tergabung lah ya, misalkan ada kan sekarang kita teman-teman dari Dinas Kesehatan itu kan Posbindu kemudian Posyandu, ILP. Yang saat ini juga sedang kita lakukan upaya bagaimana mewujudkan Posyandu 6 bidang. Nah, kayak gitu. Jadi lansia juga termasuk di dalamnya menjadi sasaran pemeriksaan dan deteksi dini kesehatan. Kemudian yang kedua,
itu juga kita melakukan pelatihan dan pendampingan PJP berbasis keluarga. Jadi lansia-lansia yang masih produktif ini kita berikan pelatihan sesuai dengan kira-kira kemampuan mereka. Nah, ada satu desa di Kecamatan Mojo Tengah itu lansianya apa? Lansianya itu loh Mas. Kita kan banyak di sana itu banyak kucai. Nah, lansia itu diberdayakan dengan apa? Ngiketi kucai yang akan dijual. Kan mereka kumpul terus diberi tugas untuk nguntingi. Itu salah satu. Nah, contohnya seperti itu. Ada juga yang ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan. Jadi mereka mendapatkan pelatihan sehingga mereka minimal misalkan dapatkan pelatihan mungkin bisa mempraktekkan hasil pelatihannya itu untuk mengisi kegiatan dan waktu mereka dan mereka tetap bisa berdaya kayak gitu. Bahkan mereka masih produktif bisa menghasilkan uang. Gitu kan. Ini yang cukup menarik adalah sebenarnya saat lansia-lansia diberi kegiatan, diberdayakan seperti itu kan sebenarnya meningkatkan kualitas hidupnya para lansia juga ya, Bu. Nah, kemudian juga kita ada sekolah lansia. Sekolah lansia. Iya. Kita itu sudah sekolah lansia mulai kapan ya? Kita sudah melaksanakan wisuda beberapa tahun kok, 3 tahunan lah. 3 atau 4 tahun kita sudah ada sekolah lansia di launching pusat, terus kemudian kita tindak lanjuti sekolah lansia dan juga bina keluarga lansia. Nah, harapannya dengan para lansia kita itu terwadai ikut sekolah lansia, mereka dapat informasi. Lansia itu butuh berkumpul dengan teman-teman sebaya. Jadi yang teman sebaya itu bukan hanya remaja ya, lansia pun butuh. Sebenarnya mereka itu kan saling mensupport saling mensupport. Jadi makanya di sekolah lansia itu mereka ketemu, bisa mendapatkan informasi, edukasi kesehatan, edukasi pengetahuan tentang bagaimana hidup bersih, kemudian menjaga lingkungan, tentang keagamaan. Nah, biasanya kan lansia kan wes tua, wes garime ngaji ngibadah kan. Jadi jangan hanya itu, tapi mereka juga membutuhkan wawasan, informasi yang saat ini sedang berkembang itu seperti apa. Jadi mereka tidak ketinggalan nek putune ngomong apa. Kayak gitu. Jadi mereka melalui lansia dan juga bina. Kalau lansia itu kan, kalau sekolah lansia kan lansianya. Nah, ini kita juga ada program namanya BKL, Bina Keluarga Lansia. Jadi keluarga yang mempunyai lansia di rumah. Jadi yang kumpulan itu adalah keluarga, misalkan saya punya ibu yang usianya udah di atas 60 tahun. Jadi yang ikut BKL itu saya atau suami saya. Jadi anggota keluarga yang ikut BKL itu juga dapat pemahaman, pengetahuan bagaimana merawat lansia, bagaimana memberikan ruang yang sehat untuk lansia. Jadi lansia itu jangan dikungkung, disuruh duduk diam, nggak bisa, apalagi yang masih sehat kayak gitu. Nah, terus kemudian juga ada program dari pusat itu namanya Lansia Entrepreneur. Lucu ini, menarik sekali. Loh kan karena mohon maaf nih, apalagi ya misalkan ya kayak kita ASN, misalkan yang di jajaran eselon 2 itu kan lulus pensiunnya kan 60 tahun toh. 60 tahun itu kan sekarang mungkin berbeda dengan 60 tahun waktu kita masih kecil ya. Lihat 60 tahun tuh kan kayaknya udah tua banget gitu. Tapi begitu sekarang kok 60 tahun masih fresh, masih muda. Padahal itu kategorinya kan udah lansia. Nah, ini juga ada lansia entrepreneur. Kemudian di desa-desa itu juga masih banyak yang saya ketemu dengan simbah-simbah itu, saya kira mungkin usianya masih 60, ternyata udah 80. Itu sehat-sehat banget. Sehat, masih seger. Nah, di situ iya, jadi ada lansia entrepreneur itu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan pelatihan dan pemahaman lansia untuk bisa berusaha, untuk bisa berdaya gitu. Jadi bisa mempunyai nilai tambah minimal ya untuk diri sendiri, syukur-syukur untuk keluarga yang lain begitu. Oke, baik. Pas banget karena kita lagi membahas lansia. Ini ada pertanyaan yang masuk di 0823 nih, Bu. Ini dari Rusdi di Mojo Tengah saja. Ini kebetulan saya punya ayah dan ibu yang memang sudah lansia cukup sepuh. Beliau berdua tapi masih semangat dalam menjalankan aktivitas. Namun saya suka kasihan dan takut apabila saat beraktivitas ini justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bagaimana cara memberikan aktivitas ke lansia tapi saya juga masih tetap tenang seperti itu, Bu. Iya. Jadi berikan kesibukan yang memang lansia itu suka gitu ya.
Tapi memang kalau lansia yang mohon maaf mungkin sudah usia yang di 70 ke sana kan memang kadang memang butuh pengawasan ya. Tetapi intinya lansia itu jangan dilarang deh. Kalau lansia dilarang itu biasanya mohon maaf kan kadang ada yang kembali ke anak-anak lagi yang ngambek kayak gitu. Jadi sebenarnya berikan ruang kegiatan-kegiatan yang positif bisa di rumah atau di sekitar lingkungan rumah kan masih bisa terpantau oleh kita atau mungkin juga terpantau oleh tetangga dan sebagainya. Terus kemudian misalkan ya kayak misalkan saya kadang tanya ibu saya, ibu suka apa? Mungkin kristik atau merajut. Kemudian kesehatan misalkan ada di situ ada ikut senam sehat lansia, ada pengajian atau mungkin juga bisa melaksanakan kegiatan masih suka ke ladang. Nah, itu yang sering sekali gitu masih kan? terjadi di Wonosobo. Nah, itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Yang penting mungkin disampaikan diberi pemahaman, jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang kira-kira berbahaya. Nek saya hendang leren. Mungkin dengan kita memberikan pemahaman itu pasti dengan bahasa yang baik ya. Isinya jangan larangan lah. Intinya berikan yang positif. Jadi hilangkan kata jangan. Tetapi berikan yang positif. Bapak atau ibu sebaiknya ini, yang bagus begini. Jadi jangan bapak ojo merono, ibu ojo ngene, ojo ngono. Kalimat jangan itu berisi larangan, jadi kadang-kadang tersinggung beliau, wong aku sih sehat kok ora oleh ngopo-ngopo kayak gitu. Tetapi berikan dengan kalimat-kalimat yang membangun, yang baik, yang positif. Pak, kadose saya nek ngeten. Ibu kayaknya lebih bagus begini atau nggarap niki napa ndamel niki. Nah, berikan yang positif. Jadi jangan kalimat larangan. Jadi kembali kayak ke anak-anak. Iya, betul. Disiplin positif. Jadi disiplin positif itu jangan isinya jangan larangan, tetapi afirmasi positif, afirmasi baik begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Selamat siang. Ya? Mas Iqbal dan juga Budia. Ini mau tanya dari Wulan di Pahlawan. Mau tanya dong untuk program Tamasya di Wonosobo, adakah rekomendasi sekolah-sekolah yang menyediakan daycare? Ini kebetulan saya katanya mau mencoba untuk menjadi wanita karir seperti itu. Ada beberapa daycare yang ada di Kabupaten Wonosobo itu. Setahu saya di mana Mas yang punya SD Kakuka itu ya dekat SMA Muhammadiyah. Itu juga menyediakan daycare. TPA daycare. Ya, itu ada. Setahu saya itu. Terus kemudian ada, kalau nggak salah di kota itu ada 3, tapi kok saya nggak hafal ya. Namanya itu saya nggak hafal, di bawah Triputra, betul, Triputra. Terus kemudian satu lagi mana ya, Firdausi ya kalau nggak salah. Ya Firdausi. Kalau Firdausi itu dekat dengan yang SC Club, SC Club, Firdausi sama Triputra. Itu yang 3 yang di Wonosobo yang sudah jelas memang ada daycare atau TPA-nya gitu. Monggo silakan dicoba. Ya. Jadi biar sang ibu juga bisa ikut berkarir seperti itu. Dan kemarin teman-teman ini sudah mengikuti sosialisasi Tamasya. Kemudian juga kemarin mengikuti beberapa pelatihan tentang bagaimana Tamasya ini dilakukan. Oke. Pertanyaan yang terakhir ini dari Putri di Andong Sili nih Bu. Ini untuk pertanyaannya, kebetulan nih Bu, suami saya kan nampaknya sedikit patriarki. Pemahamannya tentang kewajiban suami ya hanya mencari nafkah saja. Kalau dikasih tahu justru malah susah ngertinya dan akhirnya menimbulkan debat atau berantem. Kira-kira ini bagaimana nih cara memberikan pengertian kepada suami yang patriarki seperti ini Bu? Dari sudut pandang Ibu silahkan. Mungkin bukan hanya Putri aja ya. Ini kayaknya mungkin juga masih banyak dialami oleh para perempuan atau para ibu-ibu, para istri yang ada di Wonosobo ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa rata-rata laki-laki atau bapak-bapak itu berpedoman atau ini bahwa tugasnya itu adalah mencari nafkah, hanya bertanggung jawab utamanya adalah mencari nafkah gitu. Memang agak berat ya memberikan pemahaman atau memang tidak bisa serta-merta langsung oh iya paham gitu ya. Tetapi mungkin beberapa hal bisa dilakukan. Nah,
Di sini memang ada kegiatan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana memang sasaran kita itu semuanya sampai dengan menyasar desa-desa sampai dengan perkumpulan terkecil yang ada di wilayah, misalkan di RT dan sebagainya. Nah, mungkin nanti ke depan ya, kalau saya mungkin istri, Mbak Putri kan tahu tuh gimana sih cara ngobrol yang baik dengan suami gitu. Ya ngobrolnya pas jangan suaminya pas baru pulang capek-capek terus diajak ngobrolin itu, tapi mungkin cari suasana yang romantis, yang kira-kira suami pas hatinya lagi bunga gitu ya. Diobrolin dari hati ke hati gitu, bahwa tanggung jawab sebagai orang tua, ayah dan ibu itu sama di dalam keluarga. Jadi ayah itu tidak hanya untuk mencari nafkah, tapi juga sama-sama untuk ikut memberikan berkontribusi keluarga, termasuk di dalamnya memberikan pengasuhan kepada anak. Jadi yang bisa itu. Kemudian yang kedua bisa dilakukan mungkin, coba mungkin di keluarga ada yang disegani, atau mungkin di lingkungan tempat tinggal yang disegani, mungkin tokoh agama atau tokoh masyarakat. Nah, ngobrol dengan beliau, sampaikan inilah, nanti biar dari beliau-beliau yang memberikan pemahaman kepada suami. Ini pun juga sedang kita rilis. Jadi harapannya nanti kelompok yasinan di desa-desa, di RT, di RW, itu semuanya terpapar program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Tentunya di Wonosobo dengan mayoritas memang, atau Wonosobo disebut sebagai kabupaten yang memang agamis ya, banyak pondok pesantren, kemudian banyak sekolah-sekolah yang berbasic agama kayak gitu-gitu. Memang kita membutuhkan untuk sosialisasi GATI ini tidak bisa sendiri. Tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan itu juga akan sangat berperan. Para kiai, para ulama itu akan sangat berperan, yang tentunya nanti kita ikut gandeng bersama bahwa tanggung jawab keluarga itu bersama. Tidak hanya bapak nyari nafkah tok, tetapi juga bersama dengan pengasuhan dan juga perhatian, mungkin juga tanggung jawab urusan rumah tangga itu bareng-bareng gitu. Oke, baik Bu, luar biasa sekali. Mungkin sebagai penutup untuk perbincangan kita hari ini, kan kita sudah membahas panjang lebar tentang program Quick Win yang memang diadakan di Kabupaten Wonosobo dari pemerintah pusat. Ini ada banyak sekali menyasar banyak lapisan masyarakat, baik dari ibu, anak, lansia, bahkan ayah, keluarganya juga kena program ini. Harapannya dari program Quick Win di Wonosobo ke depannya seperti apa, Ibu? Tentunya saya berharap dengan Quick Win 5 Quick Win yang ada di Kabupaten Wonosobo itu bisa terselenggara, diaplikasikan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Wonosobo dengan harapan tinggi. Anak-anak kita lahir sehat, tumbuh sehat, cerdas, berakhlak mulia. Remaja-remajanya kita sehat, para ibu juga sehat, para ibu bahagia. Para ayah semangat bekerja dan juga terlibat aktif di dalam pengasuhan. Para lansia kita berdaya, para lansia kita juga produktif, dengan harapan keluarga yang ada di Kabupaten Wonosobo menjadi keluarga yang berkualitas. Karena dengan keluarga yang berkualitas, kita akan bisa mewujudkan Indonesia emas. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Diah Retno Sulistiowati selaku Kepala Dinas PPKB PPPA untuk kesempatannya hari ini. Banyak sekali yang bisa dipelajari buat Pesona Inspire di rumah, baik yang sudah menikah ataupun yang akan menikah. Seperti itu ya. Terima kasih juga kepada Pesona Inspire yang sudah mendengarkan dialog hari ini. Nantikan dialog selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik, tentunya hanya di 92,1 FM. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.